Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita sering membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca dari kitab Durratun Nasihin fi fadilati qiraati suratil Ikhlas ma'al basmalah. Fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Ikhlas disertai dengan Bismillah. Ini para jemaah. Namun sebelumnya, mari kita kutip beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilah daripada kita membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di dalam surga ini ada sebuah pohon namanya haulab. Ini buahnya luar biasa banyak, berupa apel yang besar dan yang kecil. Ya, macam-macam lah. Ya. Wa 'alaiha asmarun akbar minat tufah. Di sana itu macam-macam buah yang lebih besar daripada apel dan lebih kecil daripada delima, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu. Lembut sekali buah ini. Ini buah apa ya Rasulullah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang berhak memakan buah ini ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, man sami'a ismi. Mereka yang berhak memakan buah ini adalah orang yang mendengar namaku disebut, fa shalla alayya wa huwa yaquluha, kemudian dia membaca sholawat kepadaku, maka orang ini yang berhak memakan buah tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, inilah sekelumit hadis yang saya kutip berkaitan dengan fadilah, keutamaan daripada membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, berkaitan dengan fadilah atau keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Sebab turun daripada surat Al-Ikhlas itu seperti yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah dan lain sebagainya, annahu ijtama'a kuffaru Makkah. Pada saat itu ada pertemuan orang-orang kafir Mekah. Di antaranya adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lain sebagainya. Mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Tuhannya. Tuhannya itu seperti apa sih? Ya Muhammad, siflana rabbak min ayyi syai' huwa. Tuhanmu itu diciptakan dari apa sih? Kalau Tuhan kita ini kelihatan.
Ada patung Lata Uzza dari batu, ada juga mungkin dari emas, dari perak. Ahwa min dhahabin aw min fiddatin aw min hadidin aw min nuhas. Tuhanmu itu apakah dari emas, dari perak, dari perunggu, atau dari besi? Ya, Tuhan-Tuhan kami yang seperti ini kelihatan. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam min tilqa'i nafsihi wa la yushbihu syai'an. Allah Tuhanku tidak sama seperti apapun. Tidak ada yang menyerupai apapun. Fa'anzalallahu ta'ala hadis surah. Kemudian turunlah surat ini. yakni Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini para jemaah sekalian. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu adalah Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah itu tempat bersandar. Qala Ibnu Abbas, as-samad la jawfa lahu wa la ya'kul wa la yashrab. Artinya samad adalah zat yang tidak mempunyai tempat makan, wala ya'kulu, dan tidak makan juga, tidak minum. Ya. Jadi tidak ada lubang. Walau kana mujawwafan lahtaja ila syai'in. Kalau ada lubangnya atau ada tabungnya, ya, maka dia butuh kepada sesuatu. Wa huwa la yahtaju ila syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu. Bal kullul khalaiq muhtajuna ilaihi. Bahkan seluruh makhluk, yakni selain Allah, itu butuh kepadanya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala butuh kepada sesuatu, lakana la yaliku bi rububiyah, maka dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Tidak pantas menjadi Rabb. Ini para jemaah. Ruya 'an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala li Aisyah. Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah, la tanami, jangan kau tidur hingga engkau mengamalkan 4 hal ini. Apa yang pertama? Hingga engkau menghatamkan Quran. Dan hingga engkau menjadikan para nabi memberi syafaat besok di hari kiamat. Dan hingga engkau menjadikan orang Islam itu ridho, senang, sayang kepada engkau. Dan hingga engkau melakukan haji dan umrah. Lah, kalau tidur sebelumnya harus melakukan 4 hal ini, gimana caranya? Kan begitu tentunya. Ini para jemaah sekalian. Pada qala alaihi salatu wassalam, fabakiyat 'alal firash hatta atamma salat, falamma atamma qalat ya Rasulullah, daka ummi wa abi amartani bi arba'ati asya'. Karena ada ajaran arahan semacam itu, Siti Aisyah melakukan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berikhtiar. Dan beliau lagi melaksanakan sholat Siti Aisyah. Namun demikian Siti Aisyah kemudian menyampaikan, demi bapak dan ibuku ini yang menjadi tebusan, saya ini tidak mampu ya Rasulullah, kalau mau tidur, setiap mau tidur harus melakukan hal-hal ini. Berat ini rasanya.
saya melakukan fathil ini sebelum tidur ya repot juga. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar celetukan daripada Siti Aisyah. Wa qala idza qara'ta qul huwallahu ahad, apabila kamu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, fa ka'annaka khatamtal Qur'an, maka kamu itu sama halnya dengan menghatamkan Quran. Itu saya kan sudah perintahkan jangan kau tidur kecuali kau menghatamkan Quran. Kamu membaca surat Al-Ikhlas berarti kamu telah menghatamkan. Wa idza shallaiti alayya wa 'ala al-anbiya min qabli faqad sirna laka syufa'a yaumal qiyamah. Apabila kamu membaca sholawat kepada aku sallallahu alaihi Muhammad dan membaca sholawat kepada para nabi yang lain, maka engkau telah menjadikan para nabi dan termasuk aku sebagai nabi, orang yang akan memberi syafaat, yang akan memberi pertolongan besok di hari kiamat. Allah biasa. Jadi sebelum tidur baca kulhu, baca surat Al-Ikhlas. Kalau kamu tidur agar mendapatkan syafaat, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, paling sedikit itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wa idza astaghfarta lil mu'minin faqulhum ridwanun anki. Wa idza astaghfarti, apabila kamu membaca istighfar untuk orang mukmin, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabi huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Baca istighfar semacam itu. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa orang-orang di mana mereka itu punya hak terhadap kami. Kami punya salah kepada mereka, kami punya khilaf kepada mereka, kami pernah mengambil hak mereka, kami minta maaf ya Allah untuk mereka juga, dan orang-orang mukmin, minat, muslim, muslimat, mohon maaf untuk mereka ya Allah. Kalau kamu baca itu, maka itu namanya kamu itu mendapatkan ridho daripada orang-orang Islam seluruhnya. Ini para jemaah sekalian. Wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar faqad hajjati wa tamarti. Kalau kamu membaca kalimat ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca ini berarti kamu sudah melakukan haji dan kamu sudah melakukan umroh. Jadi luar biasa fadilahnya dan keutamaannya daripada bacaan-bacaan ini. Di Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kau tidur sebelum kau melakukan 4 hal ini. Menghatamkan Quran, dan engkau mendapatkan syafaat dari para nabi, dan engkau menyenangkan orang-orang Islam seluruh dunia, dan engkau melakukan haji dan umroh. Baru kamu tidur. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi yang telah saya terangkan. Ini para jemaah sekalian. Makanya luar biasa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit ya ada guna dan manfaatnya untuk bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ada lagi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan fadilah atau keutamaan daripada surat Al-Ikhlas.
Misalnya di dalam Zuhratul Riyad itu disebutkan wa innama sumiyat suratul ikhlas. Kenapa Qul huwallahu ahad itu dinamakan surat al-ikhlas? Surat al-ikhlas artinya surat yang memurnikan, surat yang membersihkan. Karena li'annaha tuqallisu qari'aha min syada'idid dunya wal akhirah wa sakaratil maut wa dhulumatil qabri wa ahwalil qiyamah. Surat Al-Ikhlas karena orang yang membacanya tersebut akan diikhlaskan, akan dimurnikan, akan disepikan, akan diselamatkan. Dari apa? Min syada'idid dunya, dari kesulitan hidup di dunia, kerepotan, kesengsaraan di dunia, dan akhirat. Ini yang paling penting. Kita kan pengen di dunia ini enak, nyaman, tentram. Apalagi besok di akhirat. Baca surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini juga dapat menyelamatkan, menenangkan daripada ketakutan sakaratil maut. Sakarat itu adalah sekarat. Orang yang mau mati itu sakitnya luar biasa. Kita ini khawatir dengan iman kita, takut tercerabut daripada hati kita. Maka saat itu biar kita selamat, baca surat Al-Ikhlas rajin, istiqomah. Ya. Termasuk juga dapat membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dhulumatil qabri, gelapnya kubur. Kuburan jelas gelap, nggak ada lampu, gelap. Dan surat Al-Ikhlas yang kita baca ini akan dapat menerangkan kegelapan yang ada di dalam kubur. Wa ahwalil qiyamah. Ya Allah, huru hara di kiamat besok, di hari kiamat luar biasa. Orang pada ketakutan, sibuk masing-masing, pontang-panting, ketakutan, kecemasan luar biasa besok di hari kiamat. Dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini akan diselamatkan daripada ketakutan di hari kiamat besok. Ini para jemaah sekalian. Ada seorang annahu kiya anna rajulan mata fara'ahu abuhu fil manam. Ada seorang laki-laki meninggal. Ini saya kutip dari kitab Durratun Nasih. Kemudian bapaknya itu bermimpi ka'annahu fil jahim wal aghlal. Seakan-akan anak ini sudah tersiksa sudah. Sepertinya anak ini tersiksa di neraka jahim. Dan dirantai dia. Kemudian tiba-tiba di malam yang kedua saya lihat anak tadi yang meninggal ada di dalam surga. Kaget, heran itu bapaknya. Faqala ra'aitu fil bariha kadza fama hadza. Kemarin saya lihat kamu ada di dalam neraka, nak. Sekarang kamu kok ada di dalam surga? Apa jawaban anak tadi, anak muda ini? Faqala marra alaina rajulun. Kemarin itu ada seseorang yang lewat. Seseorang yang lewat di samping kuburan saya. Kemudian orang tersebut sambil lalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Dan orang tersebut menghadiahkan pahalanya kepada aku. Fahadha alladhi tarahu
nasibin. Dan inilah faktanya. Abah melihat sendiri bagaimana saya mendapatkan barokah syafaat daripada bacaan Qul huwallahu ahad yang dibaca 3 kali. Makanya kalau di kalangan orang NU itu ada tahlilan yang dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad itu 3 kali. Apalagi ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain para jemaah sekalian. Namanya ikhtiar, ya. Ikhtiar daripada keluarga, ikhtiar daripada tetangga, ikhtiar daripada ahli waris, ikhtiar daripada kaum muslimin muslimat. Kawan-kawannya untuk peduli kepada orang yang sudah wafat. Karena laulal ahya lahalakal mauta. Andaikan orang yang hidup ini tidak peduli kepada orang yang sudah meninggal, maka akan binasa itu orang yang ada di dalam kubur. Sengsara mereka. Ini para jemaah sekalian. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man qara'a surat al-Ikhlas marratan fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Wa man qara'aha marrataini fa ka'annama qara'a thulutsail Qur'an. Wa man qara'aha thalatha marrat fa ka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Wa man qara'aha 10 marrat banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati miyaqutatin hamra. Ini para jemaah sekalian fadilah daripada membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Kalau baca 1 kali Quran ini anggaplah dibagi 3. 1. Kalau baca 1 kali sama halnya membaca sepertiga Quran. Ya. Baca 2 kali, baca 3 kali. Kalau 3 kali berarti sama halnya baca Quran sampai hatam. Maka apa enggak mulia kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca sampai 10 kali bagaimana? Banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Baca kulhu sampai 10 kali, Allah Ta'ala akan bangun baginya surga di dalam di akhirat nanti, surga. Satu rumah di dalam surga, istana di dalam surga dari yakut yang merah. Bahkan di dalam hadis yang lain berkaitan dengan fadilah surat Al-Ikhlas, mangkora surat Al-Ikhlas fil faraid, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang tersebut. Ghafarallahu lahu wali walidayhi, termasuk yang diampuni adalah kedua orang tuanya dengan berkah membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat tadi. Wa maha ismahu min diwanil asqiya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus nama orang tersebut dari catatan orang-orang yang celaka, orang-orang yang ahli neraka, dihapus. Tidak ada daftarnya di sana. Wa katabahu fi diwanis su'ada, dan orang tersebut akan ditulis bersama daftar-daftar orang yang beruntung, ahli surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah diberi kesempatan, walaupun ilmu ini sedikit, intinya kita membaca Qul huwallahu ahad yang banyak, ya. Yang banyak. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu akhshal 'adzab ala ummati bil-lail wan nahar. Saya ini khawatir umatku terkena azab. Di setiap hari saya mohon jangan kena azab ya Allah, di siang hari jangan kena azab, malam hari jangan kena azab, sampai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir saya. Saya memohon kepada Allah jangan sampai umatku kena azab seperti umat-umat terdahulu.
bagaimana umatnya Nabi Soleh, bagaimana cerita dulu ada Qorun, ada Fir'aun, ada umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Macam-macam lah azab yang menimpa orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Rasulullah takut, khawatir, takut umatnya itu terkena azab. Hatta ja'i Jibril alaihissalam, hingga datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Maka fa'alimtu, maka saya kemudian tahu annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu ummati ba'da nuzulha li'annaha nisbatullah. Umatku tidak akan mendapatkan azab setelah turunnya ayat ini, sebagaimana azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena surat ini adalah berkaitan dengan Allah langsung, dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat orang tersebut yang membaca, memandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wa yaghfiru lahu maghfiratan la yu'adzibu ba'daha abadan, dan orang tersebut akan diampuni oleh Allah dengan sebuah pengampunan di mana dia tidak akan disiksa setelah itu. Dan kalau dia memohon setelah membaca surat Al-Ikhlas, memohon apa saja kecuali diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan. Ini para jemaah sekalian, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dulu ada seorang sahabat namanya Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, yang terkenal, yang mulia itu. Bukan, ini Muawiyah yang lain. Pada waktu perang Tabuk, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangin malaikat Jibril. Bersama malaikat Jibril itu ada 70.000 malaikat. Ya Rasulullah, ishad janazah Muawiyah. Ayo kita laksanakan penghormatan kepada jenazah Muawiyah untuk menyolati dan sebagainya. Fakhraja Nabi alaihi salatu wassalam wa wada Jibril alaihi salam janahu 'ala al-ard. Fatawada'at hatta nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa shalla 'ala Muawiyah. Intinya adalah malaikat Jibril begitu menghormat jenazah Muawiyah ini. Sampai apa? Sampai sayapnya malaikat Jibril itu ditaruh di atas bumi bersamaan dengan jenazah. Rasulullah melihat langsung. Tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa shalla ala Muawiyah, dan Sayyidina Rasulullah juga menyolati, ikut menyolati. Summa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah itu takjub melihat kejadian ini. Muawiyah ini kok sampai dibela-belain sama malaikat Jibril dan malaikat yang lain sampai 70.000 lebih untuk menyolati Muawiyah. Dia punya amalan apa? Dia punya amalan apa? Maka para jemaah sekalian, Rasulullah menanyakan begini, Ya Jibril, bima balagha Muawiyah hadal martabah. Ya malaikat Jibril, bagaimana caranya ini, ceritanya kok bisa Muawiyah ini mendapatkan makom semacam ini, pangkat semacam ini, kemuliaan semacam ini. Sampai 70.000
malaikat menyolati. Malaikat Jibril juga bela-belain untuk langsung turun menyolati Muawiyah. Jawabannya apa? Malaikat Jibril faqala bi qiraatihi qul huwallahu ahad qa'iman wa qa'idan wa raki'an wa masyian. Ini berkah daripada keistiqomahan Muawiyah. Istiqomah untuk membaca qul huwallahu ahad sampai selesai. Waktu berdiri di mana dia ada, dia baca kulhu. Waktu duduk, dia baca kulhu. Dia waktu ruku, wa masyian, termasuk waktu sholat. Waktu berjalan, di mana saja dia selalu baca kulhu. Artinya kulhu, kulhu Allahu ahad. Ayo kita amalkan. Ayo kita amalkan. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini para jemaah sekalian. Ini ada dulu juga orang namanya Sarokoh yang ingin membunuh Nabi. Bencinya luar biasa sampai ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, utusan Allah, saya ingin tanya kepada engkau. Saya kejar-kejar engkau, saya mau bunuh nggak bisa. Saya mau bunuh nggak bisa. Engkau seakan-akan mempunyai tameng, benteng perlindungan. Siapa sih Tuhanmu itu? Jadi seakan-akan kau itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Jadi itu kanat lahu qudratun azimatun. Ini kira-kira Tuhanmu itu siapa? Apakah dari emas? Apakah dari perak? Apakah dari besi? Atau dari apa sih? Oh, luar biasa. Pada kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ra'sahu sakitan fanazala Jibril alaihi salatu wassalam. Akhirnya turunlah ayat ini. Rasulullah diam sejenak, menundukkan kepala, turunlah ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yad'ukum fi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu. Faqala Sarokoh, namanya Sarokoh tadi yang tanya. Ya Rasulullah, arid alayya al-Islam. Ya. Tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Ya arid alayya. Tunjukkan kepada kami Islam. Akhirnya ditunjukkan kepada Sarokoh untuk membaca syahadat kalau mau Islam. Wa aslam wa hasan wa asna Islam. Kemudian Sarokoh itu masuk Islam dan luar biasa di dalam Islam dia itu menjadi baik dan menjadi luar biasa pada jemaah sekalian, menjadi sahabat dari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad kana Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'u surat al-Ikhlas ma'al muhawadatin wa yanfus 'ala yadayhi wa yamsu bima 'ala jasadihi inda naum idza kana waja'an wa ya'muru bidzalika. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, ada hal yang enggak beres di dalam tubuhnya, Rasulullah menganjurkan untuk membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai selesai, dan membaca juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ambil tangannya begitu. Wayamsahu, didudukkan ke tangannya, kemudian diusapkan kepada tubuh yang sakit. Termasuk kalau kita mau tidur, kalau kita mau menghindari sihir, menghindari gendam atau gangguan-gangguan fisik dari siapapun, lahir dan batin, mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai sekali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian ditiupkan dan diusapkan pada seluruh tubuh atau tubuh yang sakit.
Wa ya'muru bidzalika qala ba'dul ulama wa man zada ala qiraatiha nala kullal khair wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Kalau dia itu mengistiqomahkan membaca qul huwallahu ahad, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan dan diamankan dari segala kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia membaca dalam keadaan lapar, dia akan dikenyangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia haus, akan disegarkan oleh Allah. Kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam di Tabuk. Ini cerita daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal. An-Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan ala babil Madinah. Rasulullah ada di pintu Madinah atau di gerbang Madinah. Tiba-tiba marrat janazatu rajulin. Ada seorang yang mati, meninggal, yang lewat, ada jenazah. Faqala alaihi salatu wassalam hal alaihi dainun. Nabi tanya kepada para sahabat, ini orang punya hutang enggak? Faqalu alaihi dainun arbatu dirhamin darahim. Dia itu punya hutang 4.000 dirham dan mati belum sempat nyaur, belum sempat bayar. Faqala alaihi wasallam silakan sholat. Tapi saya tidak mau nyolatin orang yang masih punya hutang. Saya tidak mau nyolatin, kamu silakan nyolat. Lanjut. Tapi para jemaah sekalian, tiba-tiba ada malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, inna Allah Ta'ala yaqru'u salam wa yaqul ba'athu Jibril bi suratihi wa adda dainahu. Wa yaqulu inna Allah Ta'ala yaqru'u salam wa yaqulu Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca kepada kamu salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya mengutus Jibril, kemudian malaikat Jibril disuruh untuk membayarkan hutangnya. Jadi malaikat Jibril itu namanya bisuratihi, dengan bentuk atau wajah daripada orang tersebut yang meninggal, maksudnya datang kepada orang yang punya uang untuk membayarkan hutang. Jadi malaikat Jibril sendiri yang membayarkan hutang tersebut. Hei Nabi Muhammad, itulah kenyataannya saya diperintah oleh Allah untuk membayarkan hutang tersebut, orang tersebut. Ayo fasalli, ayo bangun, ayo kita sholat. Orang tersebut sudah diampuni. Man shalla ala janazati ghafarallahu lahu. Barang siapa mensolati jenazahnya, maka orang yang sholat itu akan diampuni dosanya. Sampai segitu ya. Sampai segitu. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, ya Jibril, min aina lahu hadil karamah? Min aina lahu hadil karamah? Ini orang mempunyai keramat semacam ini, hebat, luar biasa. Kenapa kok bisa dia dapatkan makom ini? Apa jawabannya? Padahal dia punya utang 4.000 dirham. Kenapa sampai malaikat Jibril bela-bela dia untuk membayarkan hutangnya? Dan dikatakan orang yang sholat akan diampuni dosanya, orang sholat jenazah tersebut. Yang menyolati akan diampuni jenazahnya. Kok bisa begitu? Apa malaikat Jibril menjawab? Faqala bi qiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surah qul huwallahu ahad. Ini oleh sebab berkah daripada jenazah tadi, setiap hari membaca 100 kali qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya Nabi bayanu sifatillahi wa tsana alaih, karena dalam surat
Al-Ikhlas tadi kulhu itu menjelaskan sifatnya Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah menyampaikan, "Man qaraha fi umrihi marratan la yakhruju minad dunya hatta yarqa min makal fil jannah, khususan man qaraha fi salatil khamsi fi kulli yawmin marratin. Yas'u yawmal qiyamati jami' aqrabaiha wa ashirati mimman qad istajabna." Ini Rasulullah menyampaikan, barang siapa membaca dalam umurnya 1 kali saja qul huwallahu ahad, ayo amalkan, baca bersama-sama dengan saya. Orang yang membaca 1 kali saja qul huwallahu ahad dalam seumur hidupnya, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yakhruju minad dunya, dia tidak akan meninggal dunia, keluar dari dunia itu hingga orang tersebut melihat tempatnya di dalam surga. Terlebih lagi orang yang istiqomah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad setiap salat fardu, salat yang 5 waktu itu, ya, baca minim 1 kali, rakaat pertama, rakaat kedua baca qul hu, maka dia akan memberi pertolongan besok di hari kiamat kepada seluruh kerabatnya, anak istrinya, di mana mereka itu sebenarnya sudah min ahli nar, mereka sudah diwajibkan masuk neraka, sudah masuk daftar orang yang ada di dalam neraka, tapi oleh barokah orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, maka orang tersebut akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada keluarganya, anak istrinya, yang sebenarnya mereka itu sudah berhak masuk neraka. Subhanallah, ya. Itu para jemaah sekalian, kita tinggal mengamalkan dan usahakan tetap membaca bismillahirrahmanirrahim di depannya, ya. Karena ada cerita pernah satu ketika orang Abdus Salihin itu bermimpi dia itu mempunyai burung, ya, burung dara itu kok ada 100, kok nggak ada kepalanya gitu. Maka ketika dia terbangun dari tidur, tanya kepada orang yang ahli untuk menakwil mimpi, apa maksudnya ini? Apa jawabannya? Kamu itu mungkin membaca surat Al-Ikhlas 100 kali tanpa bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, ya. Dan ingat, ini ada satu amalan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya. Saya ini miskin ya Rasulullah, fakir luar biasa. Saya ini fakir, saya ini miskin. Saya ingin jadi orang yang berada lah. Cukup. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum ngasih amalan, idza dakhalta manzilak, kalau kamu mau masuk ke rumahmu, faqra surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Baca surat. Kalau mau masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas. Kalau punya rumah, kontrakannya gitulah. Ya. Nah, kamu berada di mana kamu berada, kalau kamu masuk rumah, sebelum masuk baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala dzalika, kemudian dia mengamalkan benar itu orang. Wasallallahu alaihi rizqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, memberi dia itu kemakmuran para jemaah. Mangkara surat Al-Ikhlas. Barang siapa orang membaca surat Al-Ikhlas, dia saat sakit, dan sakit itu menyebabkan dia itu meninggal, maka lam yantana fi qabrihi wa amina min daiqil qabri wa hamalatul malaika bi anyadin hatta yajuzu bihi min suratil ilal jannah. Dia tidak akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya, akan selamat di dalam kuburnya.
dan dia akan aman daripada kesempitan di dalam kuburnya dan akan dipikul oleh malaikat dengan sayap-sayapnya hingga dia itu melewati sirat dan selamat menuju ke surga. Ala kulli hal, para jemaah sekalian, tinggal kita mengamalkan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan fadilah dan keutamaan daripada membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad yang didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina